Selamat siang buat kita semua. Saya Lambas, dulunya awal masuk pekerja itu di pusat kurikulum dan di pusat kurikulum aja dulu itu namanya. Baru dalam pertengahan tahun 2010 namanya pusat kurikulum dan perbukuan. Nah, sekarang pisah lagi dan terakhir saya berada di pusat asesmen dan pembelajaran. Jadi judul yang disampaikan adalah optimalisasi RPP berbasis pendidikan kecakapan hidup. Jadi ada dua hal penting di sini. Yang pertama, optimalisasi RPP. Jadi RPP yang selama ini ada, kita harus fungsikan dia supaya dia menjadi optimal. Kemudian yang kedua, yaitu kita memuat pendidikan kecakapan hidup sebagai basisnya. Ya, jadi pendidikan kecakapan hidup ini perlu menjadi perhatian kita sekarang ini untuk apa? Ya, untuk mengantisipasi keadaan yang sekarang ini butuh kecakapan hidup yang berbeda, walaupun namanya new normal, ya, tapi normal yang berbeda dengan normal sebelum pandemi ini terjadi. Jadi makanya materi kecakapan hidup itu juga menjadi suatu materi yang perlu mendapat perhatian kita di masa pandemi COVID-19 ini, ya. Jadi kerangka pembahasannya Bapak dan Ibu, ini 1, 2, 3 itu mungkin sudah disampaikan secara global, saya juga hanya mengulang secara global. Nanti kita fokusnya penguatannya itu 2 terakhir. Kenapa? Karena waktu kita terbatas. Jadi nggak mungkin saya bisa lama-lama di semua keadaan. Ya, yang pertama kondisi dan situasi kebiasaan baru yang mengakibatkan diakibatkan oleh COVID-19 ini, kemudian ada suatu protokol kesehatan yang harus kita lalui di dalam berkehidupan, termasuk di dalam persekolahan, yang berakibat juga berdampak pada pembelajaran anak-anak kita, ya, di mana tidak dengan hal yang sama dengan yang sebelumnya. Kemudian tadi pagi kalau nggak salah sudah dibahas implementasi kurikulum 2013, terjadi penyederhanaan, ya, atau relaksasi, dalam arti ya pembelajaran harus bermakna tapi tidak dipaksakan keseluruhan, mengingat waktu sudah berkurang banyak, kemudian delivery pembelajaran juga tidak bisa optimal karena kita terbatas pembelajaran jarak jauh, dan itu kita tahu bahwa fasilitas yang ada untuk anak kita, untuk sekolah kita juga sangat terbatas. Kalau pembelajaran jarak jauh untuk negara-negara maju nggak bisa kita bandingkan, mereka mungkin sudah hampir mirip optimalnya dengan pembelajaran yang dilakukan secara langsung. Ya, baru yang berikutnya adalah penguatan pendidikan kecakapan hidup dan optimalisasi RPP berbasis kecakapan hidup ini. Ini mungkin juga sudah disampaikan tadi pagi, ya, yaitu bahwa ada surat keputusan bersama. Ini kita berkaitan dengan prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini, kemudian pola pembelajaran pada jenjang PAUD dan Dasman, ya. Yang lainnya itu nggak perlu saya singgung. Jadi pola pembelajarannya nih, ini yang kita mulai. Pola pembelajarannya ini tentunya kita rancang melalui RPP-nya, ya. Jadi pada prinsip utamanya Bapak dan Ibu, ya, bahwa kesehatan itu menjadi suatu hal yang sangat penting, ya, menjadi suatu hal yang sangat penting, sehingga di dalam prinsip kebijakan COVID ini, ya, keselamatan dan kesehatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, masyarakat, ini merupakan prioritas utama, ya, dalam menerapkan pembelajaran. Jadi kita tidak ingin juga pembelajaran dilakukan mengorbankan guru atau mengorbankan anak-anak kita ataupun keluarga. Di sini ada relaksasi. Ini juga sudah diberitahukan tadi pagi bahwa kalau kurikulum 2013 ketuntasannya itu kita tuntut, tetapi untuk keadaan sekarang ini ada surat edaran nomor 4 tahun 2020, yaitu perlunya, ya, relaksasi di dalam kurikulum. Jadi relaksasi dalam kurikulum itu yang bisa kita katakan, ya, kita tidak perlu menuntaskan seluruh capaian kurikulum yang ada, tetapi pembelajaran yang kita berikan juga jangan sekedar, harus bermakna juga bagi siswa.
bagaimana relaksasi kurikulum diberikan itu sudah disampaikan tadi pagi, ya. Kemudian yang berikutnya di sini yang di poin 2 ini, ini yang kita nanti agak kita bahas lebih fokus gitu. Belajar dari rumah dapat difokuskan kepada atau pada pendidikan kecakapan hidup, ya, antara lain mengenai COVID-19, ya. Jadi aktivitas-aktivitas diharapkan ini adalah bervariasi supaya apa? Supaya belajar di rumah ini bisa melayani orang dengan pola-pola atau gaya belajar yang berbeda, supaya jangan terjadi ya katakanlah sudah kebosanan karena dia menerimanya mungkin kebanyakan melalui jarak jauh. Jarak jauhnya juga mungkin terbatas. Ada yang mungkin hanya melalui sistem WA atau bahkan mungkin hanya melalui SMS, ya. Kita nggak tahu karena variasi-variasi kehidupan sosial dari anak-anak kita dan fasilitas sekolah juga sangat terbatas, ya. Jadi alternatif-alternatif ini ya harus dijaga dan diusahakan semaksimal mungkin supaya bisa kita layani anak-anak kita seoptimal mungkin, ya. Kemudian diharapkan juga bahwa pembelajaran itu ya harus diberi umpan balik. Memang kalau kita lihat masukan-masukan yang ada itu dari semacam survei-survei yang dilaksanakan, banyak guru hanya mengirimkan tugas dan menerima tugas, ya. Kemudian tidak memberikan semacam feedback atau masukan terhadap apa yang dilakukan terhadap hasil kerjaan anak. Maka diharapkan harus memberikan umpan balik, dan umpan balik itu supaya lebih bermakna bukan hanya angka 7, angka 8, tetapi memberikan yang bersifat kualitatif, ya, informatif tentang apa yang dia kerjakan. Kalau dia sudah benarnya itu kekuatannya di mana, kalau dia masih kurang, kekurangannya di mana, itulah yang kita harapkan di dalam laporannya. Sekarang kita masuk menukik kepada yang dimaksudkan itu. Jadi ini sudah dilakukan tadi pagi sehingga saya tidak perlu melakukannya lagi Bapak dan Ibu. Sekarang proses belajar dan pembelajaran. Jadi kita tahu mungkin nanti beberapa daerah sudah ada daerah hijau, ya, sudah bisa pembelajaran di sekolah. Tetapi mungkin ada daerah yang lebih lama belajar di rumahnya. Jadi nanti ada pola pembelajaran di rumah, ada pola pembelajaran di sekolah. Kalaupun di sekolah mungkin nggak bisa penuh, karena harus masih menjaga protokol kesehatan yaitu dengan jarak. Sehingga ya mungkin anak-anak digilir masuknya. Sehingga di sini adalah waktu pembelajaran, kesempatan anak-anak belajar di sekolah, kalaupun boleh ke sekolah, itu sudah sangat sedikit. Sehingga belajar di rumahnya banyak. Maka di sini Bapak dan Ibu guru ya ini harus merancang ya kegiatan yang untuk anak-anak belajar di rumah seperti apa, di sekolah seperti apa. Baru kalau misalnya pembelajaran itu membutuhkan lab seperti apa, karena nggak bisa ke sekolah, ya. Kalau dia butuh peragaan yang tidak menggunakan non-lab seperti apa, ini diharapkan semua ya harus kita operasionalkan di dalam RPP-nya, harus kita rancang benar-benar, tidak hanya sekedar kalau saya mengatakan hanya daftar-daftar list-list keyword-nya, karena umumnya menurut saya, pandangan saya, berdasarkan pengalaman kita melakukan monitoring dan evaluasi itu banyak, ini khususnya pengalaman yang paling nyata itu pada saat kementerian melakukan kebijakan tentang integrasi pendidikan karakter di dalam kurikulum. Jadi kita lihat di silabus dan di RPP-nya itu banyak hanya memuat daftar-daftar aja, daftar pendidikan karakternya, kejujuran, ketelitian, dan seterusnya. Itu bahkan ada yang menafsirkan semua pendidikan ke karakter yang dulu ada 18 itu di setiap silabus itu dimasukkan atau di setiap RPP itu dimasukkan. Tapi pada saat di kelas itu perwujudannya tidak ada. Ini yang kita coba menghindari ya. Kemudian pemanfaatan sumber-sumber yang tersedia, baik sumber-sumber yang ada di Kemdikbud maupun sumber-sumber lain yang bersifat open source ya. Jadi sumber-sumber lain yang bersifat open source ini misalnya kalau kita lihat ini yang paling berfungsi, misalnya kita lihat untuk praktikum ya.
Jadi banyak lab-lab virtual yang bisa kita ambil, karena hasil-hasil kita untuk lab virtual itu saya lihat masih kurang. Ya, tapi lab-lab virtual yang ada di internet yang bersifat open source itu banyak. Hanya satu aja kuncinya, bisa sedikit bahasa Inggris dan mengerti bagaimana mencari informasi, yaitu menggunakan keyword-keyword ataupun gabungan keyword-keyword di dalam yang dimasukkan ke web browser. Ya, baru kalau itu nggak ada yang tersedia, kemudian nggak ada yang bisa kita modifikasi, maka kita harus kembangkan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan. Ya, kenapa? Karena mungkin masalah yang kita hadapi itu lebih kompleks, tidak sama dengan yang lain, sehingga sumber-sumber yang ada tidak memadai, ya maka diharapkan Bapak dan Ibu gurunya akan mengembangkannya. Sekarang kita masuk kepada kecakapan hidup. Jadi secara sederhana bisa saya katakan kecakapan hidup itu adalah semua kecakapan atau skill dalam kehidupan yang dibutuhkan, ya, atau yang bermanfaat. Itu bisa kita katakan sebagai suatu kecakapan hidup. Tetapi kalau kita buat lebih luas lagi, bukan hanya yang dibutuhkan, ya, tapi kecakapan yang dibutuhkan agar dapat berurusan dengan baik dan efektif. Jadi di sini sudah ada unsur harus dia menghasilkan kecakapan yang membuat hidup kita itu baik dan efektif dalam merespon tantangan kehidupan. Sehingga kalau kita lihat kecakapan hidup itu nanti setiap orang ini akan beda-beda daftar kecakapan hidup yang dia butuhkan. Katakanlah kalau anak-anak di daerah pantai, salah satu kecakapan hidup yang non-akademis yang paling dibutuhkan adalah renang. Tetapi kalau anak-anak di kota, ya kalau butuh semua butuh, tapi itu bukan prioritas mungkin. Ya, tetapi kalau anak-anak di pantai, karena kehidupan mereka adalah banyak kehidupan laut. Kalau nggak bisa renang, itu akan menimbulkan satu masalah. Jadi daftar kecakapan hidup ini itu akan berbeda-beda. Sehingga kecakapan hidup yang Bapak dan Ibu rancang nanti di dalam RPP itu akan berbeda-beda untuk setiap daerah, untuk setiap kelas, ya. Sehingga Bapak dan Ibu yang melaksanakan pembelajaran itulah yang paling memahami benar apa kecakapan hidup yang dibutuhkan, ya. Jadi kalau WHO itu mendefinisikan atau menyatakan ada 6 area kunci kecakapan hidup. Yang pertama itu komunikasi dan interpersonal. Ini kecakapan hidup, ya, agar dia bisa berinteraksi dengan orang lain, bisa bekerja dengan orang lain secara baik. Baru di dalam menyelesaikan masalah mungkin terjadi ada beberapa alternatif. Dia harus bisa membuat keputusan dengan menghitung, mengkalkulasi, ya, mana resiko yang mungkin minimum terjadi dari keputusan-keputusan yang mungkin bisa diambil. Baru berpikir kreatif dan kritis. Jadi seandainya cara-cara yang biasa ini tidak bisa berlangsung, maka dia harus berpikir cara lain, berpikir alternatif. Ini juga sangat dibutuhkan sekarang ini, Bapak dan Ibu guru. Cara-cara kita pada keadaan sebelum masa pandemi ini itu mungkin nggak berjalan lagi sekarang karena banyak PJJ. Maka yang kita pikirkan kita harus kreatif. Bagaimana PJJ ini bisa berjalan baik. Tapi semua ini nanti harus melalui dalam suatu perencanaan yang baik kita buat, dan perencanaan itu harus kita nyatakan di dalam RPP kita. Karena saya yakin kalau RPP kita sudah bersifat operasional, maka kita akan mau melaksanakannya. Tapi kalau RPP kita, kecakapan hidup itu hanya daftar-daftar saja, itu saya nggak yakin itu akan dilaksanakan. Itu hanya sekedar memenuhi tuntutan, kalau dulu memenuhi tuntutan para pengawas. Tapi sekarang tidak, saya rasa. Kita dengan kesadaran diri bagaimana mengembangkan RPP kita supaya apa yang kita laksanakan nanti di dalam proses pembelajaran itu bisa optimal, ya. Kemudian anak-anak di dalam WHO itu adalah tuntutannya juga yaitu masalah kesadaran diri dan empati. Ini jadi kalau kita merasakan sakit bila dicubit, maka prinsipnya janganlah mencubit. Kalau kita merasa sesuatu itu terjadi dengan cara sesuatu bisa menyakiti kita, kita harapkan janganlah kita lakukan itu kepada orang lain. Karena
orang lain juga akan terasa sakit. Baru situasi sekarang ini, khususnya kalau keberadaan kita di muka umum, ya kan ada protokolnya. Jadi kalau itu kita harus bisa tegas. Misalnya orang-orang kita sudah jaga jarak, tetapi orang-orang masih memaksakan dekat. Ya, kita harus bisa tegas, tetapi dengan ketenangan, dengan kontrol diri. Jangan pulanya karena ketegasan itu nanti akan menimbulkan permasalahan yang lebih runyam lagi, karena mungkin terjadi perkelahian dan lain sebagainya. Baru setelah itu perlu ketahanan dan kemampuan menghadapi masalah. Ya, hidup ini penuh masalah. Setiap orang punya masalahnya sendiri-sendiri. Tetapi bagaimana kita harus membangun kemampuan ya dan ketahanan kita di dalam menghadapi masalah itu sebelum masalah itu kita selesaikan. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu guru kita, begitu juga dengan anak-anak kita yang belajar mungkin di rumah melalui PJJ ini, dia menimbulkan masalah. Wah, saya tidak mendapatkan bantuan support karena mungkin orang tua tidak bisa memberikan bantuan secara optimal. Sementara proses pembelajaran secara jarak jauhnya ini agak terganggu karena kita tidak punya fasilitas untuk membuat itu optimal. Tapi dari semua itu dikatakannya, salah satu yang paling perlu dalam hidup ini adalah kemampuan dan kemauan kita belajar. Kalau kita punya kemampuan dan punya kemauan, ya, jadi ada di situ kemampuan, ada di situ sikap atau karakter untuk belajar, saya rasa segala sesuatunya itu bisa kita atasi, ya. Sekarang bagaimana siswa SMP? Siswa SMP agar menjadi siswa yang baik dan efektif perlu penguatan kecakapan personal. Tadi sudah kita bahas kecakapan personal. Maaf Bapak dan Ibu, jadi di sini saya dengan Pak Jarwoto sudah membagi tugas. Kita berkoordinasi di dalam melakukan perencanaan ini. Saya konsentrasinya ke SMP, Pak Jarwoto nanti konsentrasinya ke sekolah dasar, ya. Jadi itu. Kemudian agar pelajar menjadi pelajar yang efektif, ia perlu penguatan kecakapan belajar, learning skill-nya, ya. Jadi Bapak dan Ibu, learning skill anak-anak kita itu ya harus kita bangun ini sebelum kita lebih jauh melakukan pembelajaran terhadap tuntutan-tuntutan pembelajaran. Kenapa? Karena itu sangat dibutuhkan sekali, learning skill, kemudian skill bagaimana dia bisa belajar secara mandiri. Itu sangat-sangat dibutuhkan. Kemudian kita sebagai makhluk sosial ya perlu penguatan kecakapan sosial. Dan agar menjadi warga negara yang baik, ya perlu penguatan kecakapan kewarganegaraan. Ya, supaya kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini menjadi bisa lebih baik. Ya. Sekarang saya lebih agak operasional sedikit Bapak dan Ibu karena mengingat keterbatasan waktu. Ya. Jadi kecakapan hidup dalam kebiasaan baru ini yang menjadi perlu kita kuatkan sama anak-anak kita, ya. Kecakapan beradaptasi di tempat umum. Jadi kita harus bisa bisa memahami bahayanya dari COVID-19 ini. Ini nanti terwujud dalam RPP saya, ya, yang saya tawarkan, ya. Kemudian disitulah perlu ketegasan dan ketenangan. Selain itu, karena pola belajar anak ini sudah berbeda, maka satu kecakapan hidup yang paling perlu sekarang adalah kecakapan belajar, learning skill-nya, ya. Jadi bagaimana memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada seoptimal mungkin. Ya termasuk kita-kita ini, ya pada awal masuk ini ya saya juga harus belajar tentang Zoom karena saya sebelumnya tidak tahu tentang Zoom. Ya sampai sekarang belum ahli tentang Zoom, ya tapi saya berusaha seoptimal mungkin. Kenapa? Karena ternyata variasi-variasi tawaran dari Zoom ini memang agak berbeda. Jadi kayak tadi saya sempat juga agak mulai berpikir kalang kabut. Waduh, ini udah waktunya dekat. Kenapa? Saya diminta login, diminta mau masuk Facebook, minta email. Biasanya kita Zoom-nya nggak perlu demikian, hanya ya dikasih link-nya, ID meeting-nya, kemudian password-nya sudah beres masuk. Tapi terkadang tampilan-tampilan itu diminta macam-macam. Dan terkadang kita nggak siap dengan ini kita ya. Dengan ya email kita itu sekarang kan password-nya sudah tersimpan di komputer ya. Terkadang kita punya password yang banyak, ketukar
Sehingga apa? Ya kalau kita sudah tahu begitu, ya janganlah kita misalnya login itu dengan waktu yang sangat mepet, supaya kita jangan bermasalah dalam suatu pertemuan meeting gitu. Kemampuan yang paling berikutnya selain kita memanfaatkan teknologi ini, kemampuan belajar mandiri. Ya, jadi kita, anak-anak kita mungkin ada yang sebagian itu tidak ada bantuan dari orang tua atau dari kakaknya. Ya, ini perlu kita kuatkan anak-anak kita supaya belajar mandiri. Jadi dalam belajar mandiri itu seperti apa sih? Membangun pengetahuan dari informasi-informasi yang kita berikan dan dari informasi-informasi yang bisa dia peroleh dari lingkungan atau dari media-media yang ada. Dan termasuk supaya dia juga kritis, jangan menjadi korban dari informasi-informasi yang tersedia dari lingkungannya. Maka diharapkan nanti anak-anak kita ini, kalau dia bisa sebagai pelajar mandiri dan punya learning skill, maka dia sebagai pembelajar sepanjang hayat. Kalau dia sebagai pembelajar sepanjang hayat, saya yakin dan percaya bahwa setiap perubahan-perubahan yang ada, dia tidak menjadi korban, tapi bisa mengikuti perubahan minimal, tidak korban atas perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, sekarang bagaimana diimplementasikan di dalam RPP-nya? Ya. Jadi saya ambil ini contoh di kelas 7 SMP. Ya, jadi Bapak dan Ibu perlu diketahui bahwa Bapak dan Ibu dalam merencanakan pembelajaran itu di dalam setahun, itu kewenangan Bapak dan Ibu menentukan mana urutan pertama, mana yang terakhir. Ya. Tapi yang perlu dipertimbangkan, jangan sesuatu kita berikan sementara prasyaratnya belum diberikan. Sebagai contoh ini adalah di RPP itu, ini dalam rancangan, ini sudah rancangan kita ada melakukan penyederhanaan, ini misalnya yang ke-7, urutan yang ke-7, ya, di dalam urutan penomoran. Tapi kalau di dalam implementasinya, prasyarat-prasyaratnya sudah terpenuhi, karena prasyarat-prasyaratnya di sini ya, kalaupun ada aritmetiknya hanya aritmetik penjumlahan, pembagian, ya. Kalau sudah terpenuhi, ya nggak apa-apa ini kita buat menjadi pembelajaran pertama di dalam matematik. Karena menurut apa? Karena menurut perhitungan kita itu penting. Kenapa penting menurut saya? Ini, pembelajaran ini akan saya arahkan seperti yang berikut ini. Jadi saya baca dulu ya. Di sini KD-nya itu menganalisis hubungan antara data, penyajiannya. Jadi penyajian data itu bisa tabel, diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran. Sedangkan keterampilannya nanti bisa menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk masing-masing yang sudah saya sebutkan tadi. Kenapa ini saya inginkan duluan dalam proses pembelajaran yang saya usulkan? Karena saya ingin mengambil data yang ada di sini, di dalam kurikulum ini, saya ganti dengan menggunakan data yang berhubungan dengan data COVID. Ya, yaitu bisa, karena itu ada data penyebarannya, bagaimana perkembangannya dari hari ke hari, kemudian bagaimana penyebarannya untuk keberhasilan atau untuk berhasil dalam pengobatan antara anak-anak dengan remaja, dengan yang sudah berusia lanjut, ya. Nah, sehingga saya coba nanti dengan data-data itu, saya mengambil suatu tujuan pembelajaran gini, menguatkan atau menggugah kesadaran untuk melaksanakan protokol kesehatan dalam berkehidupan dengan pemahaman yang lebih baik dan mendalam tentang penyebaran dan angka kematian yang disebabkan oleh COVID. Ini tujuan saya. Sehingga untuk tujuan itu, maka proses pembelajaran yang dimaksudkan di atas, kira-kira saya rancang seperti ini. Jadi siswa diminta mencermati tabel dan diagram garis yang disesuaikan, yang bersesuaian, dan atau itu maksudnya boleh nanti yang model pertama, boleh model kedua, boleh kedua-duanya, ya. Di sini ini harus kita rancang ini. Bagaimana perancangannya di RPP? Ya kita ikuti tentu aturan penyusunan RPP. Kemudian bagaimana ini kalau di delivery misalnya dalam sistem ya katakanlah pendidikan jarak jauh, kita harus sudah terpikir pada saat kita merancang ini. Kenapa? Karena kalau nggak terpikir nanti ini
ya di RPP-nya cakep, bagus, tapi itu nanti nggak akan kita laksanakan pada hari hanya, ya. Nah, jadi berikutnya ya boleh ya sekitar 3-4 menit lagi lah. Nah, silakan Pak, diselesaikan nggak Pak? Ya, diharapkan nanti siswa mencermati kaitan data tabel, yaitu ini angka-angka dan diagram garis, angka-angka dalam diagram garis tadi. Jadi ini pertanyaan pertama ini dia diminta berpikir bebas, apa yang mau dia cermati. Ya, kalau itu nggak jalan, maka masuk yang kedua. Karena dia belum terbiasa nih mencermati atau mengobservasi, disuruh observasi ya hanya lihat-lihat aja, apa yang mau saya lihat gitu kan. Yang kedua sudah menukik dia, oh lihat angka-angkanya nak dalam tabel, oh lihat angka-angkanya nak di dalam diagram garisnya. Baru setelah itu, oh mulai dia berpikir. Baru dia diminta menjelaskan informasi penting apa yang dia dapat dari situ. Jadi jangan terus langsung kita ajarkan. Jadi di sini kita ingin menanamkan juga supaya dia mulai kita berikan learning skill-nya. Learning skill itu kan mengkonstruk informasi apa yang penting dari informasi yang ada. Jadi inilah yang diharapkan untuk yang langkah 3 ini. Setelah mereka itu bekerja, ya, guru nanti mengajukan beberapa pertanyaan tentang angka-angka itu untuk meyakinkan si guru, ya, bahwa anak-anak itu sudah paham tentang data tabel dan kaitannya dengan data dengan diagram garis. Sekarang itu bagaimana diwujudkan? Kalau pembelajarannya ketemu tatap muka itu gampang bertanyanya, ya. Tetapi kalau misalnya dia sistem pembelajaran jarak jauh, bagaimana itu dirancang? Itu yang harus kita pikirkan. Kita pakai apa? Apakah kita bisa pakai Zoom atau tidak? Kalau tidak pakai yang lain seperti apa dia? Ini harus sampai ke sana di dalam rancangan kita, ya. Baru yang berikutnya siswa diberi data tabel dan atau mengumpulkan data tabel yang diminta. Jadi di sini kita ingin menanamkan juga, jangan segala sesuatu itu diberikan sama siswa. Diminta juga siswa bisa mencari informasi. Jadi di sini informasi yang kita minta dicari sudah spesifik. Diharapkan nanti secara pelan-lahan, yang namanya learning skill itu, dia harus bisa mencari informasi sesuai kebutuhan. Bukan kita yang menentukan spesifikasi informasi apa yang dia butuhkan, tapi dia sudah bisa mencari sendiri sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Jadi untuk ini ya spesifik dulu, ya. Kemudian dia diminta membuat diagram garis sesuai dengan tuntutan dari KD-nya tadi, ya. Di sini mulai ditawarkan. Ini mungkin tawaran yang permintaan saya yang terakhir ini mungkin terlalu tinggi. Tapi kan ini kita harus bisa melayani nanti sistem kehidupan persekolahan yang atau pembelajaran ini untuk sekolah atau anak-anak yang ya katakanlah punya kemampuan ekonomi yang tinggi sehingga di rumah dia punya fasilitas-fasilitas yang lebih lengkap misalnya. Jadi secara manual atau menggunakan teknologi. Jadi kalau misalnya katakanlah di pedesaan ya jangan pulanya kita tanya menggunakan teknologi, ya kan? Itu namanya membuat dia berkecil hati gitu. Jadi harus kita sesuaikan. Makanya dalam merancang RPP ini harus kita lihat, kita pelajari sosial ekonomi anak-anak, kehidupan anak-anak itu di rumah seperti apa, ya. Siswa diberi diagram garis dan diminta menentukan tabelnya. Ini udah kebalikannya ini. Ya. Kenapa saya menuntut yang seperti ini? Ini kan kalau kita lihat dari rumusan di atas kan bahwa data diberikan, siswa diminta menentukan tabelnya. Tapi kan pada sesi sebelumnya kan sudah diminta ya bahwa kita diminta melonggarkan, ya ada pelonggaran kurikulum sehingga ada beberapa KD yang tidak diajarkan. Ada beberapa KD mungkin KD-nya tetap, kompetensi tetap, tapi kok materi yang dirujuknya mungkin sudah dikurangi. Sebagai contoh misalnya gini, ketika misalnya tuntutannya itu misalnya anak dapat mencari akar-akar persamaan kuadrat, ya, maka kalau anak-anak belum bisa kali bagi kurang tambah mencari akar bilangan pecahan, bilangan desimal, ya cukuplah tuntutan kita itu anak bisa mencari akar-akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat yang jawabannya berbentuk bilangan bulat sederhana.
Nah, itu kan jadi kompetensinya tetap, tapi materi yang dirujuk kompetensi itu yang agak kita kurangi. Nah, baru terakhir sebelum melanjut ke berikutnya tentang diagram, maka pastikan anak-anak kita itu sudah kuat dalam pemahamannya, sudah mencapai mastery learning-nya. Jadi ya bila diperlukan, melalui anak-anak boleh, atau guru yang memberikan penguatan pemahaman siswa tentang data tabel dan diagram garis yang telah dipelajari. Jadi kalau yang satu ini tentang data tabel dan diagram garis ini sudah pola pikirnya, prosesnya sudah benar, maka untuk selanjutnya tidak perlu serinci ini lagi. Ya, untuk selanjutnya bagaimana tentang data tabel dengan diagram batang, dengan diagram lingkaran, ya, itu sudah bisa lebih cepat. Tapi pada saat kita membangun dasarnya itu, ini harus kuat-kuat kita pahami. Ya, sehingga di sini saya mencoba sudah mulai menanamkan yang pertama, ya, kecakapan hidup itu saya gugah feelingnya tentang bahaya COVID ini. Dari mana kita gugah? Oh, dengan mengetahui data-data bagaimana perkembangan dari waktu-waktu. Bagaimana itu akibatnya kalau yang terkena orang tua, terkena anak-anak. Sehingga dia anak SMP, kemudian ada neneknya di rumah, ya dia sudah harus mulai sadar kalau pulang dari luar misalnya karena ada sesuatu yang perlu, janganlah dia Pak Lambas, mohon izin Pak, mungkin bisa dipercepat Pak karena waktunya sudah. Ini sudah habis ini, tinggal ini closing statement. Pak. Janganlah dia misalnya karena cintanya misalnya sama neneknya cium tangan, ya jangan dulu. Kalau mau cium tangan ya mandi dulu, bersih dulu, dan lain sebagainya. Karena kita tahu bahwa kalau dia terkena, mungkin dia bisa survive. Tapi kalau neneknya terkena, dampaknya itu akan lebih sulit. Saya rasa ini yang terakhir. Pertanyaan yang berikutnya ini perlu dijawab dan dilihat saja. Karena ini sering, kalau kita memberikan pernyataan-pernyataan, di mana merdeka belajar kami? Merdeka bekerja kami sebagai guru. Bapak dan Ibu bisa lihat di sana. Yaitu kemerdekaan Bapak dan Ibu itu adalah kecakapan hidup apa yang perlu Bapak Ibu padukan di mata pelajaran, yaitu kemerdekaan Bapak dan Ibu. Itu berdasarkan pengalaman dan kemampuan Bapak Ibu. Bagaimana memformulasikan itu? Itu terserah Bapak dan Ibu. Yang penting bahwa perencanaan itu dapat dimengerti oleh orang lain selain Bapak dan Ibu yang membuat, dan harus bersifat operasional. Yang terakhir ini dia. Terima kasih.